Nah, jadi kita cukup mengekuivalensikan konsep cantilever beam ini dengan konsep pegas. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini yang tadi, nah sedangkan kalau di kasus satu tadi, itu kita menekankannya adalah apa definisi dari frekuensi pribadi, yaitu Fn 55 kali per 60. Kalau misalkan lalu W-nya ini karena 22 Newton, maka M-nya adalah 2,2 kilo. Sehingga didapatkan persamaan gerak seperti ini, dan kita dapat natural frekuensi ke inersia. Itu kita dapat cari hubungannya dengan menggunakan persamaan gerak. Nah, sedangkan ini dengan menggunakan ekuivalensi dua sistem yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk kasus nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke kasus nomor 3. Kasus nomor 3, suatu bola dengan massa M, tensionnya dia diikat dengan tali. Talinya ini panjangnya berbeda, yaitu yang ke kiri itu panjangnya A, yang ke kanan itu panjangnya B, dengan total panjang L. Asumsikan bahwa tension dua-dua tali ini adalah T. Gitu. Yang pertanyaan pertama adalah write differential equation of motion. Artinya adalah tuliskan persamaan gerak dari sistem ini, lalu berapakah natural frekuensi pribadi dari vibrasi tersebut, vibrasi sistem. Nah, nah, sekarang berarti kita harus gambar dulu DBB-nya. DBB si sistemnya dalam keadaan terdefleksi ya. Saya kasih tita biru deh. Nah, jadi katakanlah defleksinya itu kan ke arah sini ya. Dia kan bergeraknya gini ya, ke atas bawah gitu. Ke atas bawah, ke atas bawah. Nah, gaya pemulinya itu ada dua, yaitu T. Ini katakanlah TB gitu ya kan. Ini ada TA. Lalu ini membentuk theta A. Ini membentuk theta B. Gitu ya. Di mana gaya pemulinya ini adalah FP. Dan dia bergerak sejauh X dot, X double dot ke atas bawah mengikuti lintasan biru ini. Ini bukan FB ya, FP maksudnya. FP. FP itu adalah gaya pemulih. Nah, FP-nya itu adalah sama dengan TB cos theta B ditambah TA
cos theta A. Nah, bagaimana cos theta A dan theta B terdefinisikan? Kita gambar pertama segitiga yang ini dulu. Ini sudah tahu kita panjangnya bahwa ini adalah L min B atau A. Ini adalah panjangnya B. Sedangkan si ini itu adalah X. Sorry. X itu adalah jarak titik setimbang dari simpangannya X. Sehingga kita bisa definisikan bahwa sebentar supaya lebih mudahnya cos samping per miring. Jadi ada dua segitiga nih di sini. Kalau saya gambarkan secara jelas seperti ini. Ini B, ini A, ini X. Maka di sini adalah akar X kuadrat plus A kuadrat. Di sini akar X kuadrat plus B kuadrat. Secara Pythagoras seperti itu. Nah, TB dan TA itu sama dengan T. Oh, sorry. Ini kalau DBB-nya berarti ada satu lagi kurang. Itu ada gaya D'Alembert MX double dot ke atas. Sorry. Oh. Nah, di sini FP-nya kalau berarti dari segitiga ini theta A, ini theta B, sehingga cos theta A itu sama dengan sami. Sampingnya itu adalah X per akar X kuadrat plus A kuadrat. Cos theta A itu sama dengan cos theta B itu sama dengan X per akar X kuadrat plus B kuadrat. Nah, berarti kalau persamaan geraknya di sini FP-nya itu kita bisa sederhanakan seperti ini. T cos theta A plus cos theta B sebentar. T dikalikan X 1 per akar X kuadrat plus A kuadrat ditambah 1 per akar X kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa karena ini simpangannya kecil, ini kan simpangannya kecil ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. X itu jauh lebih kecil dari A dan B, sehingga
akar X kuadrat plus A kuadrat ini mendekati X per A kuadrat. Akar X kuadrat plus B kuadrat ini mendekati X per B kuadrat. Sehingga ini persamaannya T dikalikan X 1 per A kuadrat ditambah 1 per B kuadrat. Ini adalah FP. FP. Kok FB sih? Nah, persamaan geraknya kalau saya gambarkan lagi sistemnya, berarti ini ada FP, ini ada MX double dot. Ini ada di sini ke arah bawah X dot, X double dot. Sigma F sama dengan 0. Sebentar. Berarti F pemulih, sorry, ini F pemulih ditambah MX double dot, ini sama dengan 0, atau MX double dot ditambah T X 1 per A kuadrat plus 1 per B kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Atau gini deh, supaya lebih jelas. T seper A kuadrat plus seper B kuadrat. Nah, ini X sama dengan 0. Supaya jelas ininya, koefisiennya, koefisien X-nya mana, koefisien X double dot-nya mana. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Sehingga natural frekuensinya itu tinggal omega n sama dengan ini, koefisien ini, X per koefisien X double dot, itu M. Sehingga akar T kali 1 per A kuadrat plus 1 per B kuadrat per M. Oh, sorry. Ini karena ada akar ya. Ada akar, berarti ini harusnya X per A, yang ini X per B. Jadi ini nggak ada kuadratnya harusnya. Ini nggak ada kuadratnya, sorry. Jadi T dikali 1 per A plus 1 per B per M. Atau kalau sederhanakan secara aljabar ya, T dikali A plus B per M dikalikan AB. Ini adalah natural frekuensi dari sistemnya. Oke, kira-kira sampai sini dulu ada yang tanyakan? Pak, mau nanya. Yuk. Kalau itu kan gaya FP sama MX double dot beda arah, tapi FP tambah MX double dot gitu, Pak. Oh, itu ya? Ini ya? Iya. Oke. Iya. Oh, beda arah. Beda arah tapi plus ya? Kenapa ya? Sebentar. Iya. Sorry. Makasih.
Oh, maaf. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya salah arah ya, MX double dot-nya. Sorry, saya coret dulu. Pakai tinta hitam biar jelas kalau salah. Ini salah arah ya. Jadi gini ceritanya. Bola itu kan awalnya dari titik setimbang. Kita tarik ke atas, berarti X-nya lagi ke atas dong harusnya. X-nya ke atas, X dot, X double dot. Lalu ada F pemulih yang menarik ke bawah. Nah, karena dia sedang bergerak ke atas, dalam berarti otomatis harusnya ke bawah. Sehingga MX double dot-nya harusnya ke bawah. Ini salah di DBB ya berarti. Sorry. Oke, sip. Sorry, tadi siapa namanya? Iya, Pak. Namanya siapa? Sultan, Pak. Sultan. NIM-nya Iya. berapa? Ya. Belakangnya 09 2114 2010 09. Ini ya. Oke. Nanti saya kasih. 098-nya nggak usah, Pak. Oh iya, siap. Iya, Pak. 2114201009. Iya, Pak. Oke. Sip. Nanti saya kasih nilai plus ya. 09-nya nggak usah di depan. Ini ya. 201. Yuk. Oke. Sip. Ada yang mau ditanya dulu tentang ini? Oke. Kalau nggak ada, kita masih ada 2 soal lagi. 2 soal ini kita bicara tentang konsep ekivalensi dan metode energi. Cuma saya udah pernah bahas juga di videonya. Harusnya ini ya paham, tapi nggak apa-apa. Saya akan sambil saya tuntun, sambil saya jelaskan juga konsepnya. Siapa tahu belum jelas. Jadi begini. Dari tadi kita menentukan natural frekuensi dari sistem itu berdasarkan hukum Newton. Sebentar, saya tutupin dulu. Oke, ya dari tadi kita menentukan natural frekuensi dan persamaan gerak itu berdasarkan hukum Newton. Sekarang saya ingin memperkenalkan metode baru, yaitu yang dinamakan dengan metode energi. Di mana dalam metode energi ini stepnya lebih simple. Itu kalian cukup ingat 3 kunci aja, yaitu EK sistem atau energi kinetik sistem, EP sistem atau energi potensial sistem. Lalu ini kunci ke-1, ini kunci kedua, kinetik potensial, lalu kalian tambahkan menjadi EM, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini kalian turunkan.
dm per dt ini sama dengan 0. Nah, ini adalah 3 kunci metode energi. Jadi kalian cari EK-nya berapa dari sistem, EP-nya berapa, lalu kalian jumlahkan, lalu kalian turunkan sampai 0. Nah, ini contoh kasus yang enak banget buat diselesaikan dengan menggunakan metode energi. Nah, cuman di sini saya guide menjadi 3 pertanyaan gitu ya. Berapa K ekivalennya, berapa persamaan geraknya, berapa natural frekuensinya. Nah, pertama ya tentu kita harus gambar DBB dulu supaya kita paham gitu. Apa namanya? Konteks dari si sistemnya. Nah, ini ada K1, ini ada K2. Jadi dia katakanlah X-nya lagi bergerak ke sana gitu ya. Berarti ini adalah X, atau ini kita sebut X1. Yang ini kita sebut X2. Ketika bergerak ke sana, berarti X2 akan bergerak ke sana. Ini X2. Ini ada A, panjangnya dari sini ke sini. Ini ada B, panjang dari sini ke sini. Gimana menjelaskannya? Nah, ini. Karena ini ditumpuk, berarti ini katakanlah dia berputar sejauh theta, maka sudutnya ini juga harusnya sama theta. Sehingga X1 per B itu akan sama dengan X2 per A. Kita tulis di sini, X1 per B itu sama dengan X2 per A. Oke, ini kita punya relasi ini. 1. Nah, lalu kita gunakan metode energi. Kita define apa namanya? Energi kinetik dari sistem. Nah, EK itu kan kita udah tahu bahwa EK itu rumusnya ya setengah mv kuadrat gitu ya. Ini untuk kalau bendanya translasi. Kalau bendanya rotasi itu setengah I omega kuadrat. Karena di sini nggak ada yang berotasi, hanya ada translasi, maka kita hanya punya setengah mv kuadrat, yaitu setengah M EK sistemnya itu hanya ada 1 ya. Itu adalah setengah dikalikan masanya M V kuadrat. V-nya itu adalah X1 ya kalau di sini berarti. Berarti X1 karena dia V berarti X1 dot kuadrat. Ini adalah EK sistemnya. Nah, energi yang kedua itu kita cari energi potensial sistem. EPS atau energi potensial itu sumbernya ada 2, itu defleksi pegas ataupun ketinggian. Karena di sini nggak ada ketinggian. Kalau ketinggian itu MGH biasanya. Kalau potensial pegas itu setengah K X kuadrat. Nah, karena di sini, nah ini akibat pegas yang terdefleksi, ini akibat ketinggian. Karena ketinggiannya nggak ada, di sini nggak ada yang berubah gitu. Tetap bergerak kiri kanan. Maka energi potensialnya ada 2, karena pegas yang terdefleksi ada 2, itu setengah K1
X1 kuadrat ditambah setengah K2 X2 kuadrat. Nah, di sini X2 itu sama dengan, kalau kita tarik hubungannya itu adalah A per B dikalikan X1. Sehingga ini kita bisa bukan setengah K1 X1 kuadrat ditambah setengah K2 X2 kuadrat itu adalah A per B kuadrat dikalikan X1 kuadrat. Nah, ini EP sistemnya. Ini EK, komponen 1. Kita udah dapat ini komponen 2, EP sistemnya. Nah, lalu step selanjutnya kita jumlah komponen 1 dan 2. Yaitu menjadi EM. EM itu adalah EK ditambah EP. EP sistem ditambah EK sistem. Atau setengah M X1 kuadrat dot ditambah setengah K1 X1 kuadrat ditambah setengah K2 yang tadi A per B kuadrat dikali X1 kuadrat. Ini adalah EM. Nah, kita turunkan sekarang DEM per DT. Berarti ini adalah semua X itu fungsi waktu. Ini kali 2 habis, itu M, X1 dot. X1 dot turunannya itu adalah X1 double dot. Ditambah, ini tuh 2-nya habis, 2 kali setengah. Ini K1, X1, turunan dari X1 itu X1 dot. Ditambah 2-nya habis, turun ke atas. Ini adalah K2 A per B kuadrat, karena konstanta tetap X1 dot, X1 dikalikan turunannya itu X1 dot. Ini haruslah sama dengan 0. Nah, ini ada 3 komponen yang sama X1 dot di 3 ruas, kita coret. Sehingga persamaan geraknya adalah MX1 double dot tambah K1 ditambah K2 A per B kuadrat. X1 sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita bisa langsung double nih jawabannya. Ini adalah persamaan geraknya. Dan karena kalau dalam getaran itu kita persamaan umumnya adalah M X double dot plus K X sama dengan 0, maka K ekivalennya adalah ini. Berarti K ekivalen itu dia adalah konstanta dari X-nya. Itu adalah K1 ditambah K2 per A per B kuadrat. Ini adalah K ekivalen. Nah, sekarang tinggal natural frekuensinya. Kalau persamaan geraknya udah ketemu, natural frekuensinya gampang. Itu adalah omega n sama dengan akar dari konstanta X-nya K1 plus K2 A per B kuadrat per M. Nah, ini adalah natural frekuensinya. Sip. Nah, ini kalau pakai gaya Newton, itu agak kompleks karena kita harus relasikan. Ini bukan A ya, 1. Ini 2. Ini 3 gitu ya. Ini 1. Ini 2. Ini DBB aja ya. Sorry. Oke, ini 3. Oke. Jadi metode energi itu cukup praktis ya buat digunakan kalau sistemnya itu udah kompleks. Artinya kompleks itu udah banyak K sama udah banyak M.
nggak perlu pakai yang Newton lagi karena agak lama ya, dan harus mikir arah-arah gaya. Ini kita nggak perlu mikir arah-arah gaya, kita cukup lihat kinetiknya berapa, potensial berapa, jumlah, turunkan terhadap 0. Kayak gitu. Oke. Untuk kasus ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebentar. Saya minum dulu deh. Gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke kasus berikutnya. A rigid block of mass M is mounted on 4 elastic support, as shown in figure below. Mass M drop from height L and addressed to rigid block without rebounding. If the spring constant K, find the natural frequency of vibration system. Case A without mass M, case B with the mass M. Also find the resulting motion of the system in case B. Oke. Jadi supaya gampang, nah ini saya akan perkenalkan konsep ini paralel dan seri pegas. Jadi kalau saya kasih ini aja notes di sini. Jadi kalau ada pegas disusun seri, ini ada K1, ada K2, maka ini kita bisa mengekivalensikannya dengan 1 KS atau disebut K seri. Itu K seri di mana besarannya adalah hubungannya 1/KS itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Ini kalau kasus seri. Nah, kalau dalam kasus paralel, ini ada K1, ini ada K2. Ini kita bisa mengekivalensikannya dengan 1K yang disebut dengan KP. Di mana hubungannya KP itu adalah sama K1 plus K2. Kalau di sini ada K3, maka ini adalah 1 per plus K3. Ini juga sama, kalau ada K3 menjadi 1 per K3. Menjadi plus K3. Nah, ini ada 3 paralel, ada 3 seri. Nah, kalau dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa pegas itu disusun secara paralel. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya titik dia pegas satu sama lain itu tidak ada titik temunya. Kalau seri dia ujung awal ketemu awal, ujungnya ketemu awal lagi, ujungnya ketemu awal lagi. Sedangkan kalau paralel dia misah. Pegas tidak saling bertemu dalam satu titik. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita sederhanakan seperti ini kasusnya. Jadi ada massa kecil itu akan dijatuhkan ke massa besar gitu katakan. Dengan yang ditumpu dengan satu massa itu adalah KP atau K paralel yang besarannya adalah, karena di sini K-nya sama, berarti K tambah K tambah K tambah K 4 kali itu menjadi 4K. Nah, untuk kasus A dia tanpa massa M kecil sehingga sistemnya itu hanya seperti ini. Ini ada massa besar, lalu ada pegas dengan kekakuan 4K.
Nah, natural frekuensinya berarti di sini udah jelas ya. Omega N itu sama dengan akar K-nya itu adalah 4K dibagi M besar. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk kasus B, itu apa namanya? Berapakah natural frekuensinya? Untuk kasus B, itu seperti ini. Berarti ini ada M, ini ada M. Lalu di sini ada 4K. Maka omega N-nya udah jelas. Itu akar 4K per M plus M. Karena pegasnya itu 4K dan masanya adalah M plus M. Dua-duanya dihitung jadinya langsung. Ini adalah natural frekuensi untuk case A dan case B. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah also find the resulting motion of the system in case B. Nah, ini ada perbedaan. Karena apa? Karena di sini ada ketinggian yang dihasilkan dari mass L. Sehingga, oh iya, maaf. Kasus B ini tidak seperti ini. Karena kita harus menghitung ketinggian ini. Karena di sini ada energi potensial nih. Maka dari itu kita menggunakan metode energi. Nah, untuk case B ini seperti ini ya. Nah, ini ada 4K. Di sini dia dijatuhkan dari ketinggian L. Nanti dia akan bergerak di sini sejauh X, X dot, X double dot. Katakanlah karena tanpa rebounding, berarti nanti ketika dia jatuh, dia akan bergerak sama-sama langsung gitu. Berarti seperti biasa, pertama itu kita harus cari ekosistemnya. Di mana ekosistemnya dua massa ini akan bergerak secara bersamaan. Itu setengah M, M-nya ini adalah M plus M ditambah V kuadrat. V-nya itu adalah X dot kuadrat. Ini adalah Eka dari sistem. Sedangkan kalau dari EP, itu berarti EP sistemnya akan ada dua, itu akibat ketinggian sebesar M kecil G dikalikan L, ditambah setengah dikalikan 4K, karena pegasnya 4K dikali X kuadrat. Lalu kita jumlah menjadi EM, energi mekaniknya. Itu setengah M plus M X dot kuadrat tambah MGL ditambah setengah 4K X kuadrat. D EM DT sama dengan, berarti kita turunkan ini M plus M X dot X double dot ditambah, nah ini 0 karena dia tidak ada fungsi terhadap waktu ya. Ya, betul. Ditambah 4K kali X X dot sama dengan 0. Oh iya. Berarti persamaan geraknya seperti ini. Sorry. Dan omega N-nya seperti ini. Akar 4K per M plus M. Sama seperti di awal ya. Jadi kesimpulannya ini mau dari ketinggian berapapun, dia tidak akan mempengaruhi natural frekuensinya. Motionnya akan relatif sama dalam keadaan steady state. Hanya dalam keadaan transiennya aja dia mungkin agak beda ya. Karena tertumbuk oleh massa kecil. Oke, seperti itu kira-kira yang bisa saya paparkan. Oke, untuk kasus ini ada yang ingin tanyakan?
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, paling 6 kita udah bahas semua kasus. Dan ini juga sekaligus menjadi kunci jawaban PR ya. Kunci jawaban PR. Sisa-sisanya itu hanya matematik-matematik saja. Jadi saya kira begini, prinsipnya UTS akan saya ambil dari sini, tugas dari soal-soal tugas. Jadi prinsipnya kalau kalian menyimak tadi dan mempelajari dan juga mengerjakan tugas, harusnya bisa mengerjakan UTS. Karena soalnya tipikal-tipikalnya sama, dan paling hanya saya ganti-ganti angka-angka aja. Dan sedikit saya tambahkan gitu variasinya. Nggak akan jauh. Jadi harusnya bisa ya mengerjakan. Dan UTS kita... Pak, bisa diulang, Pak? Dari mana sampai mananya, Pak? Saya putus-putus tadi. Dari mana sampai mananya? Itu, Pak, soal UTS. Soal UTS akan dari soal yang dibahas ini. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, menyimak tutorial tadi, dan juga memahami tutorial tadi gitu ya, harusnya bisa mengerjakan soal UTS. Karena soal akan saya ambil dari soal-soal tugas ini juga. Dan ini sekaligus menjadi kunci jawaban. Harusnya kalian bisa, paling angka-angkanya akan saya ubah dikit-dikit. Dan juga variasinya saya ubah dikit. Nggak akan jauh beda. Kayak gitu. Oke, sip. Ini nanti saya kirimkan ke kalian filenya. Terus tadi saya rekam juga. Jadi videonya akan saya upload. Dan sebentar untuk link absensi. Oke, kalau sambil ada yang mau ditanya silakan. Mana bentar. Link absensinya udah saya kirim via chat ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.